Nah, oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Dan di sini mungkin saya akan mengabarkan ya teman-teman, ternyata hasil investigasi dari AFC kemarin ya mengenai pertandingan final SEA Games antara Indonesia dan juga Thailand ternyata juga berimbas kepada pemain-pemain Timnas Indonesia. Nah, saya awalnya kaget sekali teman-teman. Awalnya memang kita diserang di awalnya itu, atau kita terprovokasi apa yang sudah dilakukan oleh bench Thailand. Namun saya melihat di sini teman-teman, kita juga kena dampak. Di sini ada empat official timnas itu juga terkena denda, dan 3 pemain timnas U23 ini juga terkena dampak ya, skorsing dan juga larangan 6 pertandingan. Dia adalah sosok Titan Agung, Komang Teguh, dan juga Muhammad Taufani. Nah, ketiga-tiganya ini 6 pertandingan internasional yang akan dijalani timnas U23, dia tidak bisa bermain. Artinya di sini saya juga akan melihat kemungkinan besar perombakan yang akan dilakukan Sintayong untuk kualifikasi Piala Asia di bulan September nanti juga akan berubah. Nah, maka dari itu di sini saya akan membahas tuntas mengenai beberapa pemain yang ini akan menjadi kendala ya menurut saya jika tidak segera kita selesaikan masalah ini. Karena selain 3 ini, saya juga melihat dan berkaca dari pengalaman sebelumnya, itu ada beberapa sosok yang memang tidak bisa bergabung bersama timnas, apalagi di Piala AFF ya. Tentu itu bukan ajang resmi FIFA, seperti sosok Elkan Bagot. Elkan Bagot ini menurut saya sangat sulit sekali ya bagi klub untuk mengizinkan, karena di sisi lain karena dia memang dibutuhkan oleh tim, kemudian yang selanjutnya memang dirinya menjadi bagian penting juga bagi klub. Dan memang walaupun nanti dia dipinjamkan di klubnya yang saat ini Ipswich Town, dan memang kabarnya akan dipinjamkan ke klub lain, menurut saya juga akan sulit bagi Elkan Bagot. Jadi kemungkinan besar Elkan Bagot ini juga akan sulit dimainkan oleh timnas Indonesia. Bahkan ya wajar saja, kita harus menghargai jikapun memang nanti Elkan tidak datang, kita akan mempersiapkan skuadnya. Oke, kita langsung saja akan masuk ke tactical board mengenai skuad timnas Indonesia untuk U23. Elkan Bagot yang kemungkinan tidak datang ya karena tidak dapat izin, dan yang selanjutnya 3 pemain ya, Komang, Taufani, dan juga Ananda ini memang tidak bisa karena sudah terlibat dan juga memiliki hukuman skorsing. Oke, kita langsung saja teman-teman, langsung masuk. Oke, di sini langsung saja saya akan melihatkan kepada kalian semua. Untuk pertama, tentu kita masih memiliki kiper yang memang ini bisa menjadi bagian penting nanti, yakni sosok Hernando Ari. Hernando Ari ini juga menurut saya ini tidak bakal tergantikan ya posisinya selagi Cyrus Margono ini belum selesai proses kepindahan federasi dan juga kepindahan kewarganegaraan. Nah, ini untuk Hernando Ari ini masih cocok untuk mengisi di kiper timnas Indonesia. Oke. Kemudian, nah di sini teman-teman, saya melihatnya di sini ada sosok pengganti dari Elkan Bagot. Nah, Elkan Bagot ini menurut saya akan diplot sebagai di sini teman-teman. Namun di sini sosok Muhammad Ferrari ini bisa menjadi pengganti atau opsi bagi Sintayong untuk bisa merombak nanti jika Elkan Bagot tidak datang. Karena alasannya sangat simple menurut saya, karena saya lihat ya antara Ferrari dan juga Muhammad Ridho ketika di klub. Nah, ini bisa menjadi jawaban mengapa Persija saat ini mendatangkan Rizky Ridho. Jawabannya adalah mereka sudah style di timnas, dan Persija pun sudah melihat ya, bahkan ini sudah merasakan bahwa kedatangan Rizky Ridho dan juga diplot dengan partnernya Muhammad Ferrari itu sangat cocok. Walaupun kita ketahui Persija tidak menggunakan pemain asing seperti Ondrej Kulela yang masih cedera. Nah, ini terbukti teman-teman. Artinya Sintayong masih bisa mengandalkan. Nah, kemudian untuk di sisi ini teman-teman ya, untuk menggantikan sosok Komang ya, Komang Teguh. Nah, memang ada sosok Bagas Kava dan juga sosok yang lain ya tonton ya. Namun sepertinya saya ingin memplot
Alpha Indah Dewangga untuk ke bawah. Nah, menurut saya dengan adanya Alpha Indah Dewangga ini akan menjadi pelapis yang sangat bagus ya, karena kita ketahui Komang ini memang menjadi bagian tak terlupakan bagi tim dan juga beberapa tim yang sudah dibela Komang seperti Borneo FC. Artinya memang Komang ini menjadi pilihan utama terus ya bagi Indra Safri. Namun ya karena scoring kita harus menghargai itu, dan sepertinya Indra Safri akan lebih ikhlas walaupun ya sulit diterima, namun Sinteyong menurut saya juga akan memasang Dewangga di sini. Nah, oke. Kemudian untuk di sisi tengah ini tentu saya mengharapkan ya, semoga saja ini menjadi bagian yang sangat penting karena Ivar Jenner ini sangat cocok di gelandang bertahan. Nah, Ivar Jenner menurut saya ini akan sangat bagus untuk berposisi di gelandang bertahan. Dia bisa menempati di posisi itu. Nah, kemudian bukan hanya itu teman-teman, Ivar Jenner ini juga sebenarnya memiliki partner yang sangat bagus di sini. Nah, oke. Sebentar. Nah, oke. Nah, Ivar Jenner bisa ditempatkan sebagai gelandang bertahan, kemudian untuk Marcelino Ferdinand itu bisa di gelandang serang. Nah, ini adalah formasi yang mungkin saya akan membuat kejutan, sengaja saya tidak sebutkan formasi berapa biar teman-teman lihat nanti apakah dengan formasi seperti ini kalian setuju atau tidak. Nah, kemudian untuk di sayap ya, di sini mungkin wing ya nanti, atau tengah di bagian kanan. Nah, di sini ada Ilham Fajar Fatur Rahman. Nah, Fajar ini tentu menurut saya ya, semua teman-teman setuju. Mungkin nanti akan ada perdebatan menurut saya tentang Fajar ini ketika saya akan sudah menjelaskan semuanya secara lengkap. Nah, di sisi kanan ini sebenarnya bisa juga diisi oleh Titan ya. Namun ya karena dirinya terkena sanksi ya, mungkin saya melihatnya Fajar ini masih menjadi pilihan utama bagi Sinteyong nanti. Nah, kemudian untuk yang di lini kiri, nah tentu kita sudah menyaksikan kemarin ya. Mungkin bagi teman-teman yang menyaksikan Tokyo Verdy versus FC Tokyo di lanjutan Piala Kaisar Jepang, tentu sosok Pratama Arhan ini akan didorong oleh Sinteyong untuk ke tengah, walaupun sebenarnya ketika saat melawan FC Tokyo kemarin dirinya berada di back ya, sesuai posisi aslinya back kiri. Nah, menurut saya untuk Arhan ini akan ditempatkan di posisi ini. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya di sini untuk posisi di lini depan ya. Di lini depan ini menurut saya ada sosok Irfan Jauhari untuk di sayap kanan. Nah, sayap kanan ini kenapa kok tidak Fajar? Nah, menurut saya ya antara Fajar dan juga Irfan ini menurut saya kualitasnya sama. Namun menurut saya di sini untuk Fajar ini memang harus ditempatkan seperti ini karena memang untuk saat ini ya kita bisa melihat ya ada Kelly Schroyer ya, kemudian ada Witan Sulaiman yang memang saat ini ya sudah saya bahas di konten sebelumnya itu sedikit mengalami penurunan performa. Jadi menurut saya ini sangat wajar dan menurut saya ini menjadi bagian penting nantinya ya bagi Irfan Jauhari untuk bisa diplot di sayap kanan. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada posisi Ramadan Sananta untuk di striker murni. Nah, striker murni ini sangat penting karena nanti akan diplot di sini oleh Marcelino dan juga nanti akan dibantu oleh kedua tandemnya yakni Arhan dan juga Fajar yang bisa merengsek naik. Nah, kemudian di posisi sayap. Nah, di sini ada sosok Rafael Struijk. Rafael Struijk ini juga diplot sebagai sayap kiri menurut saya karena memang ketika melawan Palestina kemudian menghadapi Argentina, permainan Rafael Struijk ini sangat hidup dan dengan di posisi itu Rafael Struijk lebih mobile. Nah, itulah teman-teman menurut saya formasi 3-4-3 menurut saya ini tetap menjadi formasi andalan dan memang ini bisa menjadi formasi mematikan menurut saya. Dengan tidak adanya Titan Agung, kemudian Komang Teguh dan juga M. Taufani, menurut saya dengan adanya Ivar Jenner, kemudian Marcelino dan juga Fajar ini dan juga Arhan ini menurut saya masih bisa untuk bisa menjadi persaing ketat nantinya ya, walaupun untuk di penjaga ini ya cadangan ya, penjaga gawang cadangan dan juga cadangan lain itu masih ada sosok seperti Beckham Putra ya, kemudian ada Ananda Raihan, kemudian ada Kelly Schroyer ya, dan juga beberapa pemain lainnya seperti Ilham Rio Fahmi ya, dan juga beberapa pemain-pemain lainnya ya seperti Haikal Al-Hafiz. Namun yang jelas ini menjadi formasi pemain-pemain inti ya yang nanti bisa
bisa diturunkan oleh Sintayong. Dengan formasi ini ya tidak adanya Elkan Bagot, walaupun di situ ya tetap saja kita masih memiliki sosok Ferrari yang memang bisa diplot di situ. Ya, inilah teman-teman kurang lebih posisi timnas Indonesia atau skuad timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia nanti di bulan September yang akan dilakukan di Solo, dengan kemungkinan hal yang akan terjadi nantinya. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan formasi seperti ini? Apakah kalian yakin timnas nanti mampu untuk bisa bersaing dan juga masuk ke level Asia untuk Piala Asia 2024 nanti? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.